Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Sore. Dan saya harap walaupun sudah di waktu yang sore dan di jam-jam yang rawan di mana energi udah pada mulai terkuras kan. Iya. Betul. Jadi saya harap kita tetap semangat untuk mengikuti pelatihan hari ini. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada rekan-rekan peserta pelatihan yang telah hadir tepat waktu dalam pelatihan kompetensi kita pada hari ini. Sebelum kita memulai sesi pelatihan hari ini, saya ingin mengingatkan beberapa hal penting, terutama terkait prosedur kesehatan dan keselamatan kerja atau K3 yang biasa kita sebut, yang wajib kita patuhi selama berada di tempat pelatihan ini. Yang pertama, pastikan rekan-rekan mengetahui lokasi fasilitas keselamatan seperti jalur evakuasi, titik kumpul darurat, dan lokasi alat pemadam kebakaran. Apabila nanti terjadi sesuatu yang tidak diinginkan, pastikan rekan-rekan sekalian agar segera menuju ke jalur evakuasi yang telah diarahkan. Selama pelatihan berlangsung, mohon gunakan fasilitas yang telah disediakan dengan hati-hati sesuai dengan petunjuk yang diberikan. Jika ada kendala atau kerusakan pada alat, segera laporkan pada instruktur agar dapat ditangani dengan segera. Mari bersama-sama kita menjaga kebersihan dan kerapian ruang pelatihan. Setelah selesai menggunakan peralatan yang digunakan, pastikan rekan-rekan untuk membereskannya kembali. Jika ada peserta yang merasa tidak enak badan atau mengalami masalah kesehatan selama pelatihan, jangan ragu untuk memberitahu kami. Kami akan segera memberikan bantuan yang diperlukan. Keselamatan dan kenyamanan rekan-rekan adalah prioritas kami. Kami berharap rekan-rekan sekalian dapat mengikuti prosedur ini dengan baik demi kenyamanan dan keselamatan bersama. Mari kita ciptakan lingkungan pelatihan yang aman dan kondusif. Baiklah, jika ada yang ingin ditanyakan terkait prosedur ini, silakan sampaikan. Jika tidak, kita akan lanjutkan dengan agenda selanjutnya. Sejatinya, apakah ada pertanyaan? Tidak. Baiklah, dapat kita lanjutkan ke agenda selanjutnya. Selanjutnya, saya akan memperkenalkan diri saya. Nama saya Septiananda. Biasa dipanggil Nanda. Pada sesi ini, saya akan menjadi instruktur yang akan mendampingi rekan-rekan dalam memahami materi pelatihan pada hari ini. Saya berharap selama sesi ini kita dapat belajar bersama secara aktif dan interaktif, sehingga jangan ragu untuk bertanya atau berdiskusi jika ada hal yang belum dipahami. Baiklah, setelah sesi perkenalan, sebelum kita melanjutkan ke agenda selanjutnya, saya ingin memastikan kehadiran rekan-rekan terlebih dahulu. Saya akan memanggil satu persatu nama rekan-rekan. Apabila rekan-rekan merasa namanya terpanggil, cukup jawab dengan kata hadir. Megha Larasati, Hadir. Firdaus Kosofyan, hadir. Novia Ramadhani, Syahidah, Rizky Ashabul Hairi. Baiklah. Dalam kesempatan ini, saya ingin kembali menyapa rekan-rekan. Terima kasih atas kehadiran rekan-rekan di tengah kesibukan masing-masing. Sebagai langkah awal, mari kita lakukan sedikit ice breaking agar suasana menjadi lebih akrab. Sebagai pemanasan, saya ingin kita semua menyebutkan nama, divisi masing-masing, dan satu hal yang membuat Anda bersemangat untuk mengikuti pelatihan ini. Dimulai dari saya bersemangat karena saya percaya pemasaran adalah kunci pertumbuhan bisnis di era digital ini. Sekarang, mari kita lanjutkan dengan peserta pertama. Kepada Rizky, dipersilakan. Mungkin bisa diulang lagi tadi apa pertanyaannya?
menyebutkan nama, divisi masing-masing, dan satu hal yang membuat Anda bersemangat mengikuti pelatihan ini. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih kepada instrukturnya. Perkenalkan, saya Rizky Asyaful Khairi, biasa dipanggil dengan Bapak Rizky. Untuk jabatan saya merupakan asisten manajer dari divisi marketing PT Andalan Infra Prestasi. Adapun hal yang membuat saya bersemangat untuk mengikuti pelatihan ini, yang pertama yaitu saya merasa bahwa dalam pemahaman saya terhadap kebutuhan pelanggan adalah kunci untuk meningkatkan loyalitas serta kesuksesan perusahaan. Lalu untuk itu saya ingin belajar lebih tentang bagaimana strategi dan teknik baru yang bisa saya terapkan langsung dalam pekerjaan saya sehari-hari agar dapat diimplementasikan ke depannya terhadap keutuhan, keberlangsungan, dan kesuksesan perusahaan yang kita cintai. Baik, bagus sekali. Kita lanjutkan ke peserta selanjutnya kepada Syahidah. Nama saya Syahidah. Tujuan saya mengikuti pelatihan ini karena pelanggan kami semakin banyak yang memiliki kebutuhan kompleks. Saya mengikuti pelatihan ini untuk mempelajari cara mendekati pelanggan dengan lebih profesional dan memastikan bahwa kami dapat memenuhi kebutuhan mereka secara optimal. Baik, sebelumnya perkenalkan, nama saya Novira Bandi. Saya merupakan salah satu staf dari divisi pemasaran dari PT Andalan Infra. Saya sangat bersemangat mengikuti pelatihan ini karena saya ingin meningkatkan kemampuan dan pengetahuan saya di bidang pemasaran dan menjangkau lebih banyak pelanggan melalui ilmu yang saya dapatkan pada hari ini. Ya, baik. Nama saya Mega. Saya dari divisi pemasaran. Saya bersemangat karena ingin mempelajari lebih dalam tentang merek serta bagaimana saya bisa mengintegrasikan konsep-konsep ini nantinya dalam strategi pemasaran di perusahaan kami. Saya ingin mempelajari lebih lanjut mengenai dimensi kualitas pelayanan dan bagaimana cara meningkatkan kepuasan pelanggan melalui layanan yang lebih berkualitas. Jadi saya harap apa yang rekan-rekan sampaikan tadi dan harapan yang saudara harapkan dari pelatihan hari ini dapat tercapai. Jadi pada hari ini kita akan membahas topik yang sangat menarik dan relevan, yaitu mengidentifikasi elemen value pemasaran perusahaan. Materi ini dirancang untuk membantu rekan-rekan sekalian memahami lebih dalam mengenai pemasaran, sekaligus memberikan wawasan praktis yang bisa langsung diterapkan di pekerjaan rekan-rekan. Topik ini sangat relevan untuk membantu rekan-rekan memahami strategi pemasaran yang terarah dan sesuai dengan kebutuhan mitra kerja perusahaan. Melalui pelatihan ini juga diharapkan rekan-rekan dapat memahami konsep-konsep tersebut dan menerapkannya dalam pekerjaan sehari-hari, terutama untuk meningkatkan efektivitas pemasaran perusahaan. Durasi pelatihan kali ini berdurasi 45 menit yang terbagi menjadi beberapa sesi, yaitu yang seperti tadi kita perkenalan, selanjutnya penyampaian materi, diskusi kelompok, dan evaluasi, dan terakhir penutup. Dalam pelatihan ini dalam pelatihan ini akan ada beberapa tahap pembukaan seperti yang sudah dilaksanakan sekarang. Tahap materi atau inti, di mana nanti saya akan menjelaskan keseluruhan materi pada sesi ini serta kesimpulan dari pokok bahasan materi. Lalu tahap diskusi, kita akan melaksanakan sebuah diskusi terkait materi yang sudah saya sampaikan, dan saya akan memberikan beberapa pertanyaan kepada rekan-rekan, dan rekan-rekan diminta untuk menanggapi sesuai dengan yang rekan-rekan pahami setelah menyimak materi yang telah saya sampaikan. Selanjutnya tahap evaluasi, di mana saya akan memberikan soal evaluasi kepada rekan-rekan dan diminta untuk mengerjakan soal tersebut dalam waktu yang telah ditentukan. Dan yang terakhir penutup. Hasil yang diharapkan setelah selesai mengikuti pelatihan ini yaitu
rekan-rekan berkompeten dalam menjelaskan definisi brand, layanan, dan proses, mampu menjelaskan ekuitas merek dan elemen pembentuknya, menjabarkan dimensi kualitas pelayanan, serta menguraikan konsep quality, cost delivery, dan kaitannya dengan proses. Sebelum kita masuk ke materi inti, mari kita mulai dengan sedikit apersepsi. Saya ingin rekan-rekan sekalian merenung sejenak, yaitu apa yang menurut saudara membedakan suatu merek yang sukses dari merek lainnya. Lalu, apa yang membuat rekan-rekan memilih satu layanan daripada layanan yang lain. Melalui pelatihan ini, kita akan menjawab pertanyaan tersebut dan mempelajari cara mengaplikasikan konsep-konsep tersebut secara efektif. Oke, baik, kita langsung ke materinya. Jadi di sini kita akan membahas beberapa materi. Yang pertama, merek, layanan, dan proses, lalu ekuitas merek dan elemen pembentuknya. Selanjutnya dimensi kualitas pelayanan, dan terakhir konsep quality, cost, delivery, dan kaitannya dengan proses. Jadi yang pertama yaitu apa itu merek? Menurut Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001, merek merupakan tanda berupa gambar, nama, kata, huruf, angka-angka, susunan atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang dan jasa. Jadi bisa dikatakan bahwa merek itu sebagai identitas dari suatu produk. Merek dapat berupa gambar, kata-kata seperti tadi, nama, huruf, dan angka, lalu juga bisa dari kombinasi semuanya. Yang pertama yaitu gambar, seperti yang pada gambar, yaitu merek ini menunjukkan produk dari produk sepatu yaitu Nike, lalu merek dari produk otomotif Mitsubishi. Yang kedua yaitu berupa kata atau frasa yang memiliki makna khusus baik itu deskriptif maupun unik. Kata ini menjadi identitas merek yang membedakan dari yang lain. Sebagai contoh, Prada yaitu merupakan merek dari produk kecantikan dan Prada merek dari produk fashion. Oke, selanjutnya nama itu digunakan untuk mengidentifikasi produk atau produk perusahaan. Nama ini bisa berbentuk kata atau gabungan huruf yang mudah diingat dan mencerminkan identitas produk. Untuk nama ini biasanya ditemukan pada toko-toko tradisional. Baru selanjutnya huruf. Merek juga dapat berupa huruf sebagai elemen utama atau bagian dari merek. Ini sering digunakan untuk menciptakan kesan modern atau teknik. Rekan-rekan sekalian di sini ada yang tahu bahwa ini merek dari brand apa? Mana kak? Yang ini kak? Ya. Elektronika. Tadinya. Fashion kak. Oke, berarti bisa disimpulkan bahwa merek ini cukup bisa dikatakan bahwa dia berhasil memperkenalkan produknya. Selanjutnya juga berupa angka, yaitu seperti ini. Dan dari standar tersebut dan ini dari provider. Selanjutnya kombinasi, yaitu merupakan gabungan dari elemen-elemen yang tadi seperti nama, gambar, kata, huruf, dan angka. Kombinasi ini dapat menciptakan identitas yang lebih kuat dan mudah dikenali. Manfaat merek bagi pemasar atau produsen. Di sini terdiri dari tujuh manfaat. Yang pertama yaitu menciptakan atau mengenalkan produk kepada konsumen. Merek yang kuat berfungsi sebagai alat untuk menciptakan identitas yang mudah dikenali pasar. Dengan merek yang dikenal, produsen dapat memperkenalkan produk baru kepada konsumen secara lebih efektif. Merek membantu konsumen untuk mengasosiasikan kualitas, fitur, dan manfaat produk sehingga mereka lebih mudah mengenal dan memilih produk tersebut.
Yang kedua yaitu memelihara atau menjaga loyalitas konsumen. Merek yang terpercaya dapat membangun hubungan yang kuat dengan konsumen yang berujung pada loyalitas. Konsumen yang puas cenderung akan kembali membeli produk dari merek yang sama, bahkan dari kondisi pasar yang kompetitif. Mempertahankan citra merek yang konsisten dan memberikan pengalaman yang memuaskan akan mendorong konsumen untuk tetap setia. Manfaat yang ketiga yaitu dapat menarik perhatian konsumen. Merek yang menonjol dan menarik mampu mencuri perhatian di pasar yang penuh dengan pilihan. Desain merek yang kreatif seperti logo atau warna yang khas dapat menarik perhatian konsumen dan membedakan produk dari pesaing. Dengan demikian, merek berperan penting dalam meningkatkan visibilitas dan daya tarik produk. Manfaat keempat yaitu memberikan pelayanan atau kepastian terkait produk. Merek memberi jaminan kualitas dan pelayanan kepada konsumen. Ketika konsumen membeli produk dengan merek yang sudah dikenal, mereka merasa lebih yakin tentang kualitas produk yang akan diterima. Merek yang baik menjamin pengalaman konsumen yang positif dan memberikan rasa aman dalam keputusan pembelian. Yang kelima yaitu melindungi produk dari pemalsu. Merek juga berfungsi sebagai pelindung terhadap pemalsuan dan duplikasi produk. Merek yang terdaftar memberikan hak hukum untuk melindungi identitas produk dari para pesaing yang mencoba untuk meniru atau memalsu produk tersebut. Ini membantu mempertahankan kepercayaan konsumen dan mengurangi resiko kerugian bagi produsen. Manfaat yang keenam yaitu melayani segmen pasar yang telah dipilih. Setiap merek biasanya memiliki pasar sasaran atau segmen konsumen yang spesifik. Merek yang baik dapat melayani segmen pasar tersebut dengan lebih efisien. Dengan menyesuaikan produk dan pemasaran agar sesuai dengan kebutuhan dan preferensi konsumen yang dituju, merek yang tersegmentasi dengan baik akan menciptakan keterikatan yang lebih kuat dengan konsumen di segmen tersebut. Manfaat yang terakhir yaitu manajemen produk. Merek memungkinkan produsen untuk mengelola portofolio produk mereka secara lebih efektif. Dengan merek yang kuat, produsen dapat memperkenalkan berbagai produk dalam kategori yang sama dan memanfaatkan reputasi merek untuk meningkatkan daya tarik produk baru. Manajemen merek juga mencakup pengelolaan konsisten kualitas, komunitas, dan citra merek yang diperlukan untuk mempertahankan posisi di pasar. Selanjutnya, manfaat merek bagi konsumen di sini terdiri dari 3 manfaat. Yang pertama yaitu membantu konsumen mendapatkan informasi dan dapat menentukan produk yang baik dan produk yang kurang baik. Merek yang terpercaya memberikan informasi yang jelas tentang kualitas, fitur, dan manfaat produk. Ketika konsumen melihat merek yang sudah dikenal dan memiliki reputasi baik, mereka dapat lebih mudah membuat keputusan pembelian yang bijak. Merek yang kuat juga membantu konsumen untuk membedakan produk berkualitas tinggi dari produk yang kurang berkualitas, sehingga mereka merasa lebih aman dalam memilih produk yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Manfaat yang kedua yaitu memudahkan konsumen dalam menemukan produk yang diinginkannya. Merek yang dikenali secara luas membuat produk menjadi lebih cepat dan mudah. Ketika konsumen sudah familiar dengan merek tertentu, mereka tidak perlu lagi mencari tahu terlalu banyak tentang produk tersebut. Merek yang sudah dikenal itu dapat mempermudah konsumen dalam menemukan produk yang mereka inginkan, baik itu karena keunggulan, kualitas, kenyamanan, atau karena produk tersebut sudah sesuai dengan preferensi mereka. Manfaat yang terakhir yaitu dapat menjadi bagian dan menjadi aktualisasi diri konsumen. Bagi banyak konsumen, merek tidak hanya sekedar simbol produk, tetapi juga bagian dari identitas diri mereka. Merek yang mereka pilih seringkali mencerminkan gaya hidup, nilai, atau status sosial yang ingin mereka tunjukkan. Dengan memilih produk dari merek tertentu, konsumen merasa bahwa mereka bisa mengekspresikan siapa diri mereka dan apa yang mereka hargai. Hal ini memberikan rasa kepuasan emosional tersendiri dan membangun hubungan yang lebih mendalam antara konsumen dan merek tersebut.
proses membangun merek. Jadi untuk membangun sebuah merek itu membutuhkan beberapa proses, yaitu terdiri dari 2 proses. Yang pertama, mendukung dengan proses produksi yang baik agar produk tetap terjaga kualitasnya. Yang kedua, mendukung dengan program pemasaran yang konsisten, yaitu harga yang kompetitif, pasokan dan distribusi yang baik, promosi yang baik, pelayanan yang baik, dan kinerja yang baik. Dan proses yang ketiga yaitu mengevaluasi merek dan modifikasi merek apabila diperlukan. Selanjutnya, di sini terdapat ciri-ciri merek yang baik yang terdiri dari 10 ciri-ciri. Yang pertama yaitu merek sebaiknya mudah diucapkan. Merek yang baik harus mudah diucapkan sehingga konsumen dapat dengan cepat menyebutkan dan berbicara tentang merek tersebut. Nama yang mudah diucapkan juga membantu dalam promosi dari mulut ke mulut yang dapat meningkatkan kesadaran merek dan membuatnya lebih dikenal luas. Yang kedua, yaitu merek sebaiknya mudah diingat. Karena merek yang mudah diingat memiliki dampak yang besar dalam mempengaruhi keputusan konsumen. Nama merek yang sederhana, unik, dan memiliki kaitan emosional atau asosiasi positif akan lebih mudah melekat di ingatan konsumen sehingga mereka cenderung lebih sering memilih produk tersebut. Yang ketiga, merek sebaiknya mudah dikenali. Selain mudah diingat, merek juga harus mudah dikenali. Desain merek yang konsisten, baik itu logo, warna, atau font yang digunakan, akan membuat produk lebih mudah dikenali di pasar. Pengakuan visual ini penting untuk membangun identitas yang kuat dan memperkuat kehadiran merek di pasar. Yang keempat yaitu merek sebaiknya menampilkan manfaat produk. Merek yang baik harus mampu menggambarkan manfaat utama dari produk atau layanan yang ditawarkan. Merek yang menunjukkan nilai tambah atau keunggulan produk akan lebih mudah meyakinkan konsumen tentang keputusan pembelian mereka dan menciptakan harapan yang sesuai dengan kualitas yang dijanjikan. Ciri selanjutnya yaitu merek sebaiknya dapat menonjolkan citra perusahaan. Merek harus mencerminkan citra dan nilai-nilai perusahaan. Merek yang kuat dapat berfungsi sebagai perwakilan dari perusahaan itu sendiri, menggambarkan visi misi dan tujuan perusahaan kepada konsumen. Hal ini menciptakan hubungan yang lebih emosional dan kepercayaan konsumen terhadap produk atau layanan yang ditawarkan. Yang keenam yaitu merek sebaiknya menonjolkan perbedaan dengan produk sejenis lainnya. Merek yang baik harus mampu membedakan produk dari kompetitor yang ada di pasar dengan memiliki ciri khas yang unik, baik itu dalam hal kualitas, fitur, atau pengalaman konsumen. Merek dapat menciptakan kesan yang membedakannya dari produk sejenis lainnya, sehingga lebih mudah menarik perhatian pasar sasaran. Ciri yang ketujuh yaitu merek sebaiknya tidak melanggar aturan atau adat. Merek yang baik harus menghormati norma, aturan, dan adat yang berlaku. Hal ini mencakup ketepatan dalam penggunaan simbol, kata-kata, dan budaya yang sensitif, agar tidak menyinggung kelompok atau pihak tertentu. Merek yang melanggar aturan atau norma sosial dapat merusak reputasi perusahaan dan menimbulkan reaksi negatif dari konsumen. Selanjutnya, merek sebaiknya didesain dengan menarik. Desain merek yang menarik itu dapat membuat konsumen lebih tertarik untuk mengenal produk. Desain yang estetis dan sesuai dengan nilai yang ingin disampaikan oleh perusahaan akan mempengaruhi persepsi konsumen tentang kualitas produk dan memberi kesan positif terhadap merek. Ciri selanjutnya yaitu membuat merek harus berpikir dalam jangka yang panjang. Merek bukanlah sesuatu yang hanya untuk kepentingan sesaat atau jangka pendek. Membangun merek membutuhkan perencanaan yang matang dan strategi yang berkelanjutan. Merek harus dapat bertahan lama di pasar dan terus berkembang seiring waktu. Perusahaan harus memastikan bahwa merek yang dibangun itu memiliki potensi untuk tumbuh dan tetap relevan di masa depan. Ciri yang terakhir yaitu
terlindungi dengan baik atau didaftarkan ke pemerintah. Agar merek tidak disalahgunakan atau dipalsukan, penting untuk mendaftarkan merek secara resmi ke pemerintah. Pendaftaran merek memberikan perlindungan hukum terhadap merek tersebut dan mencegah pihak lain untuk menggunakan nama atau desain yang sama. Hal ini juga memastikan hak kekayaan intelektual perusahaan tetap terlindungi dan dapat dipertahankan di pasar. Jadi dengan 10 ciri-ciri tersebut, merek yang baik tidak hanya dapat meningkatkan daya saing di pasar, tetapi juga membangun hubungan yang kuat dengan konsumen dan menjaga keberlanjutan perusahaan dalam jangka panjang. Merek yang konsisten, mudah dikenali, dan memiliki nilai yang relevan akan terus berkembang seiring waktu dan memperkuat posisi perusahaan di pasar. Oke, selanjutnya, apa itu layanan? Layanan dalam kaitannya dengan merek adalah bahwa merek juga akan meningkatkan kualitas layanan bagi konsumen. Karena dengan layanan yang baik akan membantu konsumen membedakan dan menentukan pilihan produk yang akan dikonsumsi. Ekuitas merek atau brand equity dengan elemen pembentuknya. Sebagai nilai tambah yang dimiliki atau diberikan kepada produk dan jasa, nilai ini bisa dicerminkan dalam bentuk cara seorang konsumen berpikir, merasa, dan bertindak terhadap atribut seperti bentuk, warna, kualitas, dan sebagainya dari suatu produk. Elemen-elemen pembentuknya terdiri dari 5, yaitu adalah kesadaran merek atau brand awareness, asosiasi merek atau brand association, persepsi kualitas atau perceived quality, loyalitas merek atau brand loyalty, dan yang terakhir aset-aset hak milik merek yang lain. Kesadaran merek atau brand awareness yaitu kemampuan konsumen dalam mengenali atau mengingat kembali bahwa suatu merek itu merupakan bagian dari suatu kategori produk tertentu. Asosiasi merek atau brand association yaitu segala sesuatu yang berkaitan dengan merek dalam benak konsumen. Dimensi yang ketiga, elemen yang ketiga yaitu persepsi kualitas atau perceived quality, yaitu penilaian konsumen atas keseluruhan kualitas atau keunggulan suatu produk dibanding pesaingnya. Loyalitas merek atau brand loyalty yaitu ukuran kesetiaan atau kedekatan konsumen pada sebuah merek. Elemen yang terakhir yaitu aset-aset hak milik merek yang lain, mewakili aset merek seperti paten dan saluran distribusi. Dimensi kualitas pelayanan juga terdiri dari 5, yaitu technicals, reliability, responsiveness, assurance, dan empathy. Technicals ini yaitu bukti fisik di mana mengukur penampilan karyawan yang rapi dan menarik. Yang kedua yaitu reliability, mengukur keandalan suatu perusahaan sesuai dengan perjanjian pada awal perjanjian dengan kerjasama. Yaitu misalnya pemberian bon yang sesuai dengan jumlah pembelian. Responsiveness yaitu mengukur kepuasan mengenai karyawan dalam membantu menangani kesulitan yang dihadapi pelanggan. Dimensi selanjutnya yaitu assurance, mengukur kepuasan pelanggan dalam melayani dengan pengetahuan dan keahlian yang dimiliki. Dan dimensi yang terakhir yaitu empati, mengukur kepuasan pelanggan dalam memberikan perhatian khusus. Konsep quality cost delivery dalam proses pemasaran. Konsep quality, proses adalah bagaimana perusahaan mampu menciptakan suatu sistem yang pada akhirnya dapat memberikan nilai yang lebih tinggi pada pelanggan. Perusahaan perlu memperhatikan supply chain mulai dari produksi barang mentah hingga menjadi barang jadi. Konsep cost, perusahaan perlu menciptakan suatu proses yang bisa meningkatkan efisiensi secara finansial dengan tetap mengedepankan kualitas yang terbaik bagi pelanggan.
Dengan harga murah, pelanggan tetap mendapatkan produk yang baik. Yang terakhir yaitu konsep delivery, yaitu bagaimana melakukan suatu proses penyampaian produk atau jasa secara tepat dan benar sehingga mampu memuaskan pelanggan. Proses delivery yang tepat waktu jelas dapat membawa nilai lebih bagi para pelanggan. Jadi salah satu elemen pemasaran adalah proses yang baik dalam menciptakan nilai bagi konsumen. Untuk itu diperlukan produk dengan kualitas yang baik, harga yang wajar dan terjangkau, serta waktu yang secepat mungkin. Dengan demikian, dalam proses pemasaran hingga terjadinya transaksi, produk yang baik harus diikuti dengan harga yang wajar dan dukungan pendistribusian yang juga cepat, sehingga konsumen segera dapat menikmati produk yang telah dibeli. Dari pemaparan beberapa materi tadi, dapat disimpulkan bahwa elemen-elemen value pemasaran perusahaan itu mencakup merek, layanan, dan proses. Entitas merek dibangun melalui elemen-elemen seperti kesadaran merek atau brand awareness, asosiasi merek, persepsi kualitas, dan loyalitas merek. Kualitas layanan dinilai berdasarkan dimensi seperti keandalan, daya tanggap, jaminan, empati, dan bukti fisik. Konsep quality, cost, dan delivery sangat penting dalam mengelola proses untuk menciptakan value yang konsisten bagi pelanggan. Baiklah, sejauh ini apakah ada pertanyaan mengenai materi yang telah disampaikan? Ya. Kalau tidak, kita bisa lanjut ke sesi selanjutnya, yaitu diskusi. Di sini terdapat 3 buah pertanyaan, di mana rekan-rekan dapat menjawab dari ketiga pertanyaan ini. Pertanyaan pertama yaitu sebutkan elemen-elemen utama yang membentuk ekuitas merek. Apakah ada yang mau menjawab? Pertanyaan yang dia bersama. Yang termasuknya elemen utama yang membentuk ekuitas merek itu ada 5, yaitu yang pertama kesadaran merek atau brand awareness, yang kedua yaitu asosiasi merek atau brand association, yang ketiga yaitu persepsi kualitas atau perception quality, yang keempat yaitu loyalitas merek atau brand loyalty, dan yang kelima yaitu aset-aset hak milik merek. Baik. Jawaban Novia sangat tepat, yaitu bahwa elemen utama yang membentuk ekuitas merek itu terdiri dari 5, yaitu kesadaran merek atau brand awareness, asosiasi merek atau brand association, persepsi kualitas atau perception quality, dan loyalitas merek dan aset-aset hak milik merek lain. Dan kita lanjut ke pertanyaan nomor 2, yaitu berikan satu contoh dimensi kualitas pelayanan dan implementasinya dalam sebuah perusahaan. Apa dia pada jawab? Tadi pertanyaan apa? Ada lagi? Berikan satu contoh dimensi kualitas pelayanan dan implementasinya dalam sebuah perusahaan. Satu aja berarti ya. Dari saya itu untuk dimensi reliability. Untuk dimensi reliability ini merupakan suatu dimensi di mana kemampuan perusahaan untuk memberikan layanan secara konsisten, tepat waktu, dan akurat sesuai dengan apa yang telah dijanjikannya kepada pelanggan. Contoh pada implementasiannya itu seperti pada perusahaan JNT Express. Pada perusahaan ini, JNT Express harus memastikan bahwa paket pelanggan dikirim dan diterima tepat waktu sesuai estimasi yang dijanjikan. Misalnya, jika dijanjikannya estimasinya itu sekitar 2-3 hari, maka paket tersebut paling lambat harus sampai ke tangan pelanggan sekitar 3 hari kan. Tepat sekali. Mungkin dari teman-teman sekalian ada yang mau menambahkan contoh lain? Mungkin contoh dimensi kualitas pelayanan dan implementasinya dalam sebuah perusahaan. Lainnya mungkin dari empati tadi kita mengukur kepuasan pelanggan dalam memberikan satu khusus. Implementasinya dapat kita lihat
boarding atau pesawat. Mungkin dari teman-teman lain ada yang menambahkan dari dimensi lain. Sangat Mega. Ya, mungkin saya memberikan contoh lainnya ya Kak. Misal pada aplikasi Shopee yang dimana kan kita nih belakangan ini itu udah banyak banget yang menggunakan aplikasi Shopee ini untuk belanja online gitu. Nah jadi aplikasi Shopee itu tuh adanya fitur live chat. Nah jadi Shopee menyediakan fitur obrolan langsung antar pembeli dan penjual untuk mempermudah pelanggan dalam menanyakan data produk, stok atau status pengiriman. Jadi ada masa-masa kalau Shopee sedang live itu kan penjual-penjual itu kan live. Nah disitulah kita sebagai pembeli nih bisa langsung menanyakan produknya, produk dengan link ini ada enggak, dengan kode ini ada enggak, dan kalau ada tuh juga berapa tuh langsung bisa kita tanyakan. Yang dimana juga dalam fitur live chat ini penjual itu didorong untuk merespon dengan cepat gitu melalui sistem evaluasi responsivitas yang mempengaruhi reputasi mereka. Oke, baik. Dari jawaban rekan-rekan sekalian, saya dapat menyimpulkan bahwa rekan-rekan sudah paham mengenai dimensi kualitas pelayanan serta implementasinya dalam sebuah perusahaan. Kita lanjut ke pertanyaan nomor 3, yaitu apa hubungan antara kualitas, biaya, dan pengiriman dalam menciptakan value bagi pelanggan? Ada yang menjawab? Oke, silakan Meg. Oke, mungkin hubungan antara kualitas, biaya, dan pengiriman dalam menciptakan value atau nilai bagi pelanggan itu yang pertama kualitas. Pengaruh pada value itu kualitas produk atau layanan yang baik memberikan kepuasan pada pelanggan karena memenuhi atau melebihi ekspektasi mereka. Nah, hubungan dengan biaya, kualitas yang tinggi seringkali membutuhkan investasi lebih besar pada bahan, tenaga kerja, atau juga teknologi. Nah, hal ini pun sehingga dapat meningkatkan biaya. Namun, kualitas tinggi juga dapat mengurangi biaya jangka panjang melalui pengurangan keluhan atau pengembalian barang. Jadi kalau memang udah kualitasnya bagus, itu tuh yang kita pikirkan itu udah jangka panjangnya gitu kan. Jadi nggak cuma yang di situ aja, tapi jangka panjangnya itu dimana bahwa tidak akan ada lagi keluhan atau pengembalian barang. Karena kalau kualitasnya rendah kan banyak dari pembeli ini yang akan melaporkan gitu atau melapor bahwa barangnya ini rusak dengan kualitas rendah, jadi akan dikembalikan. Yang rugi nanti juga perusahaan kita sendiri karena banyaknya barang yang dikembalikan. Dan keluhan-keluhan yang semisal di aplikasi jual beli gitu kan ada respon untuk bintangnya gitu Pak. Kalau memang kualitas kita rendah, pasti bintangnya itu yang mereka tahu juga kecil gitu kan. Itu mempengaruhi pembeli-pembeli lain yang pasti akan melihat terlebih dahulu gimana sih respon dari pembeli lain gitu, bintangnya berapa, pasti kan seperti itu kita sebagai pembeli gitu kan. Nah yang kedua itu biaya. Kalau biaya ini pengaruh pada value-nya, harga yang kompetitif itu meningkatkan daya tarik pelanggan, tetapi harus seimbang dengan kualitas agar pelanggan merasa bahwa mereka mendapatkan nilai yang sesuai dengan uang yang dikeluarkan gitu. Nah jadi enggak yang kita mengeluarkan banyak uang tapi juga value atau hal yang kita dapatkan itu juga rendah gitu. Jadi harus sesuai gitu. Nah hubungan dengan kualitas itu mengurangi biaya dapat beresiko menurunkan kualitas jika dilakukan secara berlebihan. Seperti yang tadi saya sampaikan di awal kan, kalau memang biayanya itu yang diturunkan, bisa saja kualitas juga akan turun gitu Kak, yang akan beresiko sangat besar. Nah jadi oleh karena itu perusahaan perlu mengoptimalkan proses untuk menjaga keseimbangan antara kualitas dan efisiensi biayanya. Nah kalau hubungan dengan pengiriman, ini biaya rendah dapat dipengaruhi oleh efisiensi logistik dan manajemen pengiriman. Penghematan dalam pengiriman tanpa mengorbankan keandalan itu memberikan nilai lebih bagi pelanggan. Oke, terima kasih kepada Mega. Jawabannya sudah cukup mendalam. Berarti Mega sudah cukup memahami mengenai hubungan antara kualitas, biaya, dan pengiriman dalam menciptakan value bagi perusahaan. Sampai di sini apakah ada yang mau ditanyakan? Jika tidak, kita bisa lanjut ke sesi selanjutnya, yaitu evaluasi, di mana saya akan memberikan rekan-rekan semua
lembar tes terdiri dari 5 soal dan waktu pengerjaannya 5 menit. Dapat dimulai dari sekarang. Oke, baiklah, waktu pengisian telah habis. Mungkin dapat dikumpulkan. Oke, dengan berakhirnya pengisian lembar tes atau evaluasi kita tadi, maka berakhir pula pelatihan kita pada hari ini. Terima kasih kepada rekan-rekan atas partisipasi dan antusiasme yang ditunjukkan selama pelatihan hari ini. Pada pertemuan selanjutnya, kita akan melanjutkan pembahasan ini dengan mendalam. Kami berharap rekan-rekan tetap termotivasi untuk belajar dan mempersiapkan diri dengan sebaik-baiknya. Sampai jumpa di pertemuan mendatang dan tetap semangat dalam meningkatkan kompetensi rekan-rekan. Sekian, mari kita tutup sesi pelatihan kita pada hari ini. Sekali lagi, terima kasih atas antusiasme dan semangat rekan-rekan dalam mengikuti sesi pertama ini. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan, baik dari tutur kata maupun tindakan saya selama sesi ini berlangsung. Setelah ini, saya akan memberikan form feedback kepada rekan-rekan yang nantinya
dapat rekan-rekan isi terkait bagaimana perasaan dan pengalaman rekan-rekan mengenai sesi pelatihan pada hari ini. Silakan rekan-rekan isi dan kumpulkan sebelum kita meninggalkan ruangan ini. Baik, saya akhiri pertemuan kita pada hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.